Halo pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Anugerah Inspiration. Corporate culture itulah topik yang kita bahas. Kita lanjutkan, Pak Antoni tadi ada pertanyaan yang terputus untuk Pak Michael Wanandi. Tapi sebelumnya saya punya satu insight yang menarik dari penjelasannya Pak Michael tadi. Bahwa di dalam organisasi mungkin pemirsa bahwa diibaratkan kadang-kadang pertumbuhan organisasi menjadi terbatas. Itu seperti mesin kita. Nah, ketika output kita menjadi sangat terbatas, mungkin mesin ini harus diperbesar. Nah, salah satu mesin yang bisa membuat organisasi lebih bagus adalah culture kalau kurang lebih ya. Pak Michael, seperti tadi dikatakan capability. Nah, saya kembali kepada pertanyaan saya. Ini kan nggak gampang. Ini bicara tentang sebuah grup di mana di dalamnya terdapat banyak sekali entity. Dan kita sedang mencoba untuk memayungkan sebuah identitas. Apa kesulitannya? Bagaimana solve untuk masalah-masalah seperti itu kurang lebih? Pak Michael mungkin bisa mengomentari. Dari awalnya memang kita harus lihat setiap bisnis secara terpisah dahulu. Ya, kita lihat biasanya umumnya dari bisnis environment-nya, gimana regulasinya, dari side persaingannya, terus customer behavior seperti apa. Dari situ kita memformulasikan suatu strategi, ya, untuk gimana kita bisa bertumbuh. Nah, setelah itu baru kita perlu organisasinya seperti apa untuk menunjang strategi tersebut gitu. Karena kita nggak mungkin punya strategi yang jitu tapi organisasinya lemah. Ya, terus kita juga nggak bisa punya organisasinya jitu bagus tapi strateginya tumpul. Jadi itu yang kita harus formulasikan dulu dua-duanya. Ya, dari segi organization capabilities-nya kita cari kemudian seperti apa organisasi seperti apa yang bisa menunjang growth kita atau sukses kita. Nah, dari situ kita baru mulai ada 3 hal yang saya rasa yang penting di situ adalah mengenai kita harus cari employee mindset-nya. Kita harus rubah mindset seperti apa supaya karyawan itu punya mindset yang sesuai dengan bisnis industrinya. Kemudian kita perlu juga dari segi kompetensi levelnya. Jadi kita harus evaluasi orang-orang yang sudah ada di tempat kita dan yang akan kita rekrut. Jadi itu juga kita evaluasi lagi karyawan-karyawannya supaya bisa menunjang sesuai dengan kita punya organization capabilities yang kita maui. Kemudian dari segi employee governance-nya juga kita harus improve. Dari itu bagaimana kita bisa measure mereka dengan menilai performance daripada si karyawan itu, apakah mereka punya behavior sesuai dengan corporate culture kita, dan bagaimana juga mereward karyawan itu yang telah melakukannya gitu, sesuai dengan kita punya keinginan sesuai dengan kita punya culture. Ketiga pilar ini yang menunjang sebenarnya organization capabilities atau corporate culture menurut saya. Ini menarik ya, ada evaluasi lagi setelah di-create ini corporate culture-nya seperti ini, mereka harus menyesuaikan di dalam. Nah, dari analisa seperti ini baru kita bentuk yang Anugerah Corporation punya yang culture yang misalnya yang mirip sebenarnya yang menjadi standar lah, yang menjadi standar daripada kita punya keinginan sebagai keluarga untuk menjalankan bisnis kita. Nah, itu yang Pak Seraji sebut dari awal yang dia menciptakan great people, great service, great results. Jadi sebenarnya secara logika lebih gampang mana nih? Start dengan kecil, lalu kemudian dari gabungan kecil itu kita membuat sebuah payung culture yang besar, ataukah kita membuat sebuah payung culture yang besar dulu, baru kemudian itu di-align oleh yang kecil-kecil sebenarnya? Kita kebetulan karena perusahaannya sudah ada, baru kita bikin payung besar. Dan itu yang terjadi ya? Itu yang terjadi gitu ya. Udah dikasih. Jadi masing-masing sudah memiliki. Jadi mencoba mencari commonalities yang kesamaan-kesamaan di antara ini ya. Oke, very interesting. Mungkin ini juga bisa menjadi sebuah pembelajaran buat pemirsa kita bagaimana membangun sebuah culture, sebuah payung besar dari yang kecil-kecil. Jadi memungkinkan juga dimulai dari yang kecil, tapi mencoba cari kesamaan lalu dibuat sebuah payung yang besar. Memungkinkan juga itu menarik ya di sana ya. Culture-nya. Tadi saya mendengar ada great tadi ya. Nah ini mesti diulas dulu nih apa yang dimaksud. Dan hasil dari payung besar itulah muncul yang namanya tadi great tadi. Jadi bukan cuma sekedar great people, great service dan great result, tapi great-nya sendiri lalu kemudian menjadi culture gitu. Kalau great disendiriin aja itu sudah mengandung makna. Iya betul. Dan saya tertarik. Nah, kembali kepada otak brain di balik terciptanya culture ini, Pak Francis. Why great? Pertama ya great it's lebih besar daripada just good kan. Cuma kita berhasil juga elaborasi kata atau singkatan daripada huruf great itu sendiri. Jadi great misalnya G-nya adalah growing opportunities atau continuously misalnya. R-nya itu adalah responsive to serve, baik sifatnya internal maupun external. I-nya itu atau E itu adalah excellent contributions dari semua belah pihak. E-nya itu adalah accountable daripada to commitment dari setiap
karyawan kita harus mempunyai suatu komitmen untuk mencapai tujuannya. Dan terakhir adalah trustworthy atau kepercayaan terhadap individu itu sendiri. Jadi we are lucky kita bisa mengelaborasi kata great itu menjadi suatu paduan yang cukup spesifik lah. Dan sangat pas gitu Pak ya? Sangat pas. Great itu tadi ya? Itu mencerminkan value-value dan juga menggabungkan dari value-value yang ada di masing-masing unit yang ada di itu ya. Iya betul. Ya, oke.